Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak Marjan di mata pelajaran matematika dan kali ini adalah merupakan pertemuan PJJ yang ke-12 di semester 2 para siswa khusus untuk kelas 11. Bagaimana para siswa di pertemuan yang ke-12 ini? Oke, semoga para siswa tetap bersemangat dan juga kesehatan, kemudahan selalu menyertai kita semuanya. Para siswa di mata pelajaran matematika kali ini, khusus untuk kelas 11, masih membahas kompetensi dasar matrik gitu ya. Masih membahas kompetensi dasar matriks dan insya Allah kita akan mengikuti kegiatan proses pembelajaran kompetensi dasar matriks itu untuk 15 pertemuan dan kali ini sudah 12 pertemuan yang akan kita ikuti. Para siswa, pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas subkompetensi dasar inverse matrik. Inverse matrik. Seperti yang kita ketahui, para siswa, sebelumnya kita sudah mempunyai keterampilan, kemampuan di dalam menghitung segala sesuatunya yang berkaitan dengan matriks. Dan pada inverse matrik kali ini, para siswa diharapkan harus sudah memiliki kemampuan prasyarat untuk sampai kepada pemahaman inverse matrik. Nah, para siswa, apa saja yang harus dipahami sebelum para siswa mengenal tentang inverse matrik? Oke, sebagai prasyarat para siswa harus memahami yang pertama adalah determinan. Sekali lagi, para siswa harus memahami konsep tentang determinan dan cara menghitungnya, ya. Oke, yang kedua, para siswa harus dapat menghitung minor matriks, seperti pada pertemuan yang ke-11 kemarin. Dan yang ketiga, para siswa mutlak harus memahami tentang kofaktor matriks dan membentuk matrik kofaktor. Jika hal tersebut sudah para siswa kuasai, insya Allah para siswa akan lebih mudah untuk memahami tentang inverse matrik ini. Para siswa, pada pelajaran kali ini, dengan subkompetensi dasar inverse matrik, setelah proses kegiatan belajar mengajar selesai, para siswa diharapkan dapat. Yang pertama, para siswa dapat mendefinisikan pengertian inverse matrix. Apa sih yang dimaksud dengan inverse matrik gitu ya. Kemudian yang kedua, para siswa dapat menyebutkan rumus untuk menentukan inverse matrik. Jadi yang pertama tadi, para siswa bisa memahami pengertian inverse matrik itu apa. Kemudian yang kedua, para siswa harus bisa menyebutkan rumusnya apa untuk menghitung inverse gitu ya. Kemudian para siswa, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan algoritma atau urutan-urutan untuk menentukan inverse matrik. Loh, kenapa harus pakai algoritma, Pak Guru misalnya, tanya begitu ya. Iya para siswa, karena inverse matrik itu tidak berdiri sendiri, melainkan inverse matrik meminjam konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti misalnya para siswa harus tahu tentang diagonal utama, diagonal kedua, kemudian determinan matriks, kemudian minor matrik dan juga kofaktor matrik para siswa. Dan yang tidak kalah pentingnya, para siswa juga harus memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan adjoint matrik dan juga bagaimana cara menghitung adjoint matrik. Inilah tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan algoritma atau urutan untuk menentukan inverse matrik. Baik para siswa, tujuan yang keempat para siswa dapat menghitung inverse matrik ordo 2 atau matrik ordo 2. Nah, yang ketiga para siswa dapat membuktikan inverse matrik sebagai penghasil matrik identitas pada matrik M2.
Setelah dapat menghitungnya, kemudian para siswa harus membuktikan apakah benar bahwa hasil daripada perhitungan para siswa itu betul-betul merupakan inverse matriks, dan harus dibuktikan bahwa matriks yang asal atau matriks semula jika dikalikan dengan temuan para siswa yang dikatakan sebagai inverse-nya, apabila dikalikan harus menghasilkan matriks identitas. Nah, para siswa juga harus memahami tentang apa itu matriks identitas, terutama matriks identitas ordo 2 atau M2. Yang keenam, para siswa dapat menghitung inverse matriks ordo 3. Jadi di samping ada ordo 2, para siswa juga harus bisa menghitung inverse matriks ordo 3. Dan juga dapat membuktikan para siswa di tujuan ke-7. Ya. Jadi siswa dapat membuktikan inverse matriks sebagai penghasil matriks identitas pada matriks ordo 3. Asik kan? Gimana para siswa? Sudah siap? Baik ya, kalau sudah siap mari kita mulai para siswa untuk belajar bersama tentang apakah itu inverse matriks. Para siswa, inverse matriks didefinisikan sebagai misalkan terdapat matriks A. Oke, sekali lagi, misalkan terdapat matriks A gitu ya. Ada sebuah matriks A gitu ya. Nah, jika matriks A tersebut dikalikan dengan suatu matriks, atau Pak Marjan boleh menyebutkan dikalikan dengan A pangkat min 1 gitu ya. Jadi ada suatu matriks A itu, kemudian matriks A-nya itu kita kalikan dengan A pangkat min 1, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, oleh karena itu, jika suatu matriks dikalikan dengan matriks semula menghasilkan matriks identitas, matriks tersebut dalam hal ini adalah A pangkat min 1 disebut dengan inverse matriks A. Oleh karena itu, setelah para siswa memahami tentang inverse matriks A, simbol dari A pangkat min 1 dibaca A inverse. Jadi ini membacanya apa para siswa? Betul ya, membacanya A inverse, bukan A pangkat min 1 sekarang ya. Jadi kalau dibaca A kali A inverse sama dengan identitas. Para siswa masih ingat matriks identitas itu apa? Lupa. Enggak apa-apa ya. Oke, matriks identitas itu adalah suatu matriks yang diagonal. Elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1, yang lain adalah 0 gitu ya para siswa. Oke, inilah buktinya para siswa. Seperti ini. Ada matriks ordo 2 para siswa. Ini ada matriks A. Nah, ini matriks A. Kemudian ada suatu matriks yang apabila dikalikan dengan matriks A, ya, apabila dikalikan dengan matriks A, matriks ini kita sebut dengan inverse-nya para siswa, akan menghasilkan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Jadi apabila suatu matriks min 4, 7, min 1, 2 dikalikan dengan enggak tahu matriksnya itu berapa, elemen-elemennya berapa, tetapi kalau dikalikan antara A dengan inverse-nya tadi, maka iya akan menghasilkan matriks identitas, yaitu matriks 1, 0, 0, 1. Itu untuk matriks yang ordo 2 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau matriksnya ordonya 3? Ya gampang ya. Matriks ordo 3 ada suatu matriks. Nah, nih. Ada matriks A misalnya, ini matriks A. Matriks A, ini matriks A dikalikan dengan matriks tertentu ya. Yang kita sebut pangkat min 1 atau inverse ini ya, ini nggak tahu berapa, nanti kita hitung, maka akan menghasilkan matriks identitas para siswa, yaitu matriks ordo 3 yang elemen diagonal utamanya itu adalah 1 dan yang lainnya 0. Begitu para siswa. Jadi ada matriks gitu ya. Kemudian ini matriks asal gitu ya, matriks asal. Terus ada matriks yang mendampingi untuk mengalikannya itu. Nah, ketika dikalikan dua matriks ini akan menghasilkan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1 atau 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, permasalahannya bagaimana sih cara menghitung matriks identitas ini gitu ya. Oke, maka saya kasih rumusnya para siswa. Rumusnya bagaimana Pak Guru gitu ya.
Aduh, susah amat sih gitu. Nggak susah para siswa, gampang ya, nggak susah. Nah, saya kasih rumusnya ini seperti ini. Nah tuh ya, rumus inverse matrik. Cara membacanya para siswa, A inverse sama dengan determinan A adjoin A. Nah, A inverse sama dengan boleh atau 1/determinan A dikalikan dengan adjoin A, gitu ya. Keterangannya apa? A inverse ini determinan matrik A ya. A inverse ini adalah keterangannya ini A inverse bukan determinan ya. Kemudian adjoin matrik A, kemudian apalagi determinan, maksudnya ini det mestinya di sini. Det A adalah determinan A inverse A pangkat min 1 kita sebut dengan A inverse, gitu ya. Oke para siswa, kita diulang lagi rumusnya. Oke, ini rumusnya. A inverse sama dengan determinan A adjoin A. Jadi para siswa harus mengetahui determinannya berapa matrik itu, gitu ya. Dan juga berapa adjoinnya. Nah, setelah itu determinannya dikalikan dengan adjoinnya adalah merupakan inverse matrik tersebut. Oke, kita ambil contoh ya para siswa. Yuk kita ambil contoh. Algoritmanya dulu, urutannya gitu. Nih para siswa, yang pertama itu ada matrik ya. Yang pertama ada matrik asal. Nah, setelah matrik asalnya muncul, untuk menuju ke inverse matrik ini ya, maka para siswa harus lari ke nomor 2 dulu, hitung determinannya para siswa. Nah, setelah hitung determinannya, simpan dulu determinannya, kita masuk ke langkah 3. Nah, langkah 3 itu apa para siswa? Kita menghitung minornya, M11 berapa, M12 berapa, M21 berapa, M22 berapa, gitu ya. Iya, apalagi kalau matriknya ordo 3 ya, sampai 9 minor gitu ya. Habis dari minor kemana para siswa? Nomor 4 ini. Iya, harus menghitung kofaktornya, yang rumusnya adalah min 1 dipangkatkan I plus J dikalikan MIJ, gitu ya. Ya. Nah, para siswa, yang kelima apa ini? Kofaktornya disusun para siswa. Nah, setelah kofaktornya disusun, kita masuk ke langkah nomor 6 ya, yaitu matrik kofaktornya harus ditranspos untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan yaitu nomor berapa ini? Nomor 7, yaitu adjoin matrik. Nah, para siswa, rumusnya tadi adalah bahwa inverse matrik A sama dengan determinan A dikalikan dengan adjoinnya. Jadi di sini rumusnya menjadi 1/hasil determinannya berapa dikalikan dengan adjoinnya berapa, gitu ya. Oke, siap, kita mulai contoh soal ya, supaya gampang gitu ya. Nah, ini para siswa, muncul inverse. Jadi sekali lagi, inverse matrik itu dirumuskan dengan determinan A adjoin A. Ini caranya seperti ini para siswa. Ada matrik asal, hitung determinannya. Kemudian ketiga, hitung minornya. Yang keempat, hitung kofaktornya. Hitung kofaktornya. Bikin matrik kofaktornya, transpos matrik kofaktornya membentuk adjoin matrik. Determinannya dikalikan adjoinnya merupakan inverse-nya. Oke, kita mulai para siswa. Contoh. Mana? Nah, ini para siswa. Ini ada matriknya. Matriknya apa ini? Matriknya min 4, 7, min 1, 2. Determinannya berapa kira-kira para siswa? Min 4 kali 2, min 8. Gini aja, min 4 kali 2 min 8 ya, min 8 ya, min 8. 7 kali min 1 min 7, min 7 min plus 7 ya, gitu. Kemudian di sini berarti determinan A adalah min 8 ditambah 7 berapa para siswa? Min 1, gitu ya. Betul, min 1 gitu ya. Nah, sekarang adjoinnya berapa adjoinnya? Para siswa, adjoin di sini kan harus ada minor, kofaktor, matrik kofaktor. Nah, cara Pak Marjan ini supaya cepat gitu ya, untuk matrik khusus matrik ordo 2, cara membuat adjoin itu dari asalnya dulu nih para siswa. Diagonal utamanya dioplos. Ini min 4 ke 2, 2 ke min 4 ini. Yang tadinya ditempati min 4 sekarang ditempati 2, kemudian yang min 4 menempati tempat
2 tadi. Kemudian diagonal keduanya tandanya dibalik. Yang plus jadi min, yang min jadi plus. 7 menjadi min 7, min 1 menjadi 1. Gimana para siswa? Ini penting untuk ujian gitu ya, supaya tidak ngitung minor kofaktor, join nggak usah gitu ya. Jadi hanya diagonal utamanya ini ditukar tempatnya, diagonal keduanya dirubah tandanya ya, yang plus jadi min, yang min jadi plus, begitu ya. Sehingga dengan demikian rumus tadi adalah seperdeterminan A join A para siswa. Satu per determinannya berapa? Determinannya min 1 dibagi min 1 kan min 1 gitu ya. Min 1 dikali 2 min 2, min 1 dikalikan 7 plus 7, min 1 dikalikan 1 min 1, min 1 dikalikan min 4 sama dengan 4. Jadi inverse daripada matrik A yang min 4, 7, min 1, 2 adalah min 2, 7, min 1, 4. Para siswa, apakah inverse ini akan menghasilkan matrik identitas apabila dikalikan dengan matrik A? Kita buktikan para siswa. Ini matrik A. Kemudian ini inverse-nya. Nah, min 4 kali min 2. Min 4 kali min 2, ini para siswa, min 4 kali min 2 sama dengan 8. Kemudian 7 kali min 1 nih, 7 kali min 1 sama dengan min 7 ya. Kemudian min 4 kali 7 ya, min 4 kali 7 min 28. Kemudian 7 kali 4 sama dengan plus 28. Kemudian min 1 dikalikan min 2 ya. Min 1 dikalikan min 2 sama dengan 2 para siswa, negatif positif gitu ya. Kemudian 2 kali min 1 sama dengan min 2 gitu ya, min 2. Kemudian min 1 kali 7, min 7 para siswa ya. 2 kali 4 plus 8. Coba kita hitung, 8 min 7 berapa? 1 ya. Min 28 ditambah 28 berapa? 0 itu ya. 2 dikurangi 2, 0 ya. Min 7 plus 8 sama dengan 1 itu ya. Betul bahwa matrik identitas itu adalah suatu matrik ya, yang apabila dikalikan dengan matrik asalnya itu akan menghasilkan matrik inverse gitu ya, atau matrik inverse itu adalah suatu matrik yang apabila dikalikan dengan inverse-nya menghasilkan matrik identitas, begitu ya para siswa. Semoga saja para siswa paham gitu ya, dan kalau belum paham para siswa boleh telepon, boleh WA di grup, boleh WA di Japri, dan ingat waktu ya, jangan sampai Japrinya terlalu malam, terpolnya terlalu malam gitu ya. Para siswa juga perlu istirahat, Pak Guru juga perlu istirahat. Baik para siswa, dengan satu harapan semoga para siswa selalu dalam keadaan sehat walafiat, terus semangat belajar ya, supaya cita-cita para siswa terkabul. Dan jangan lupa ya, menjaga kesehatan, dan yang paling penting adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para siswa harus beribadah kepada Allah. Apapun kegiatan para siswa, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan pesan terakhir, as-sholatu imaduddin faqad aqamaha faqad aqamadin faman hadamaha faqad hadamadin ya. Salat itu tiang agama bla bla bla, dan para siswa harus melaksanakan salat. Karena apa? Karena salat itu merupakan suatu kewajiban. Aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian para siswa pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan setelah para siswa memahami pengertian inverse matrik, cara menghitung inverse matrik, dan cara membuktikan inverse matrik, tugas para siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar PJJ yang ke-12 ini, para siswa diharuskan mengerjakan latihan 12 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Dan tugas ini para siswa harus mengirimkan di Google Classroom di ruang 12 di bagian tugas. Oke. Selamat mengerjakan para siswa. Sekali lagi, kalau ada kesulitan para siswa, ditanyakan. Boleh menanyakan kepada siapapun gitu ya. Boleh browsing ya, atau mungkin bertanya kepada Pak Guru secara umum di forum Google Classroom, di grup WA, atau mungkin di WA Japri, atau di email gitu ya. Karena PJJ online ini banyak sekali caranya, dan Pak
Marjan membuka kesempatan untuk para siswa explore ya, kemampuan untuk mengaplikasikan multimedia dalam bentuk komputer, internet ya, dan lain sebagainya. Terima kasih para siswa atas kebersamaannya. Salam sayang selalu untuk para siswa dan juga untuk keluarga para siswa, dan terspesial sukses selalu untuk belajar para siswa. Pak Marjan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.